Halo teman-teman, kali ini kita akan memaparkan materi mengenai etika dan privasi digital. Sebelum pemaparan materi, aku kenalin dulu nih tim hebat dari grup 8. Yang pertama ada Muhammad Iqbal Firmansyah. Yang kedua ada Yurica Aprilia Maharani. Yang ketiga ada Ismailia Ramadhani Putri. Yang keempat ada Kevin Gabriel Tohar. Yang kelima ada Muhammad Rehan Setiaputra. Dan yang keenam ada Diana Wika Prawesti. Selamat menikmati. Apa sih itu etika digital? Dan apa aja ruang lingkup yang terdapat di dalamnya? Etika digital merupakan sebuah kemampuan individu dalam menyadari, menyesuaikan diri, dan menerapkan etika dalam mengakses dunia digital. Apa aja sih ruang lingkup yang ada di dalam etika digital? Yang pertama, keamanan komputer, yaitu sebuah bentuk perlindungan informasi yang disimpan dalam sistem komputer sebagai lawan untuk melindungi informasi yang sedang dikirim atau melindungi peralatan dan fasilitas itu sendiri. Keamanan komputer ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian data, vandalisme, penipuan, dan pelanggaran privasi. Yang kedua ada cybercrime, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan teknologi, komputer, dan internet. Mayoritas dari kejahatan dunia maya yang dipublikasikan secara menyangkut pemerintah, pejabat industri, dan warga negara di seluruh dunia, meliputi cracking, privacy, cyberstalking, dan cybertourism. Yang ketiga ada privasi digital, yaitu sebuah hak yang dimiliki oleh setiap pengguna web untuk memutuskan data pribadi mana yang ingin mereka bagikan dan yang ingin mereka jaga agar tetap aman untuk melindungi privasi mereka. Yang keempat ada netiquette, yaitu sebuah etika atau tata krama dalam berkomunikasi menggunakan internet agar selalu terciptanya hubungan yang baik dengan seseorang. Yang kelima ada hak kekayaan intelektual atau haki, yaitu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Nah, dari hal tersebut diperlukan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan, yaitu dengan pelindungan hukum bagi kekayaan intelektual. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat ruang lingkup privasi digital. Yang pertama adalah privasi informasi, yang berarti bahwa individu harus memiliki kebebasan atau hak untuk menentukan bagaimana informasi digital mereka, terutama yang berkaitan dengan informasi yang dapat mengidentifikasi secara pribadi, dikumpulkan dan digunakan. Yang kedua, privasi komunikasi, bahwa individu harus memiliki kebebasan atau hak untuk mengomunikasikan informasi secara digital dengan harapan bahwa komunikasi mereka aman, yang berarti bahwa pesan dan komunikasi hanya akan dapat diakses oleh penerima asli pengirim. Yang ketiga, privasi individu, bahwa individu memiliki hak untuk hidup bebas di internet. Mereka dapat memiliki jenis informasi apa saja yang akan mereka terima, dan yang paling penting yaitu informasi yang tidak diinginkan tidak boleh mengganggu. Apa sajakah aturan dalam netiquette? Yang pertama, melakukan pengamanan kepada diri sendiri. Dapat dimulai dari mengamankan perangkat atau komputer dengan menginstal antivirus atau personal firewall. Yang kedua, jangan mengunggah data pribadi secara mudah. Pastikan bahwa URL yang dituju telah dijamin keamanannya. Yang ketiga, menghargai pengguna internet yang lain dengan cara tidak menggunakan informasi secara sembarangan atau plagiasi. Tidak mengambil keuntungan secara ilegal dari internet. Tidak boleh mengganggu atau mencuri informasi pribadi orang lain. Tidak boleh memanas-manasi, keluar dari topik pembicaraan, atau memposting konten yang tidak berguna saat interaksi dalam sebuah forum. Dan terakhir, tidak membiasakan menggunakan huruf kapital terlalu banyak saat melakukan komunikasi dengan teks. Penerapan etika dan privasi digital.
Dalam era transformasi digital, terdapat 5 prinsip etika. Yang pertama, design for privacy, security, and integrity. Di era digital, transparansi dan integritas harus menjadi nilai inti yang dapat menjadi acuan perilaku profesional. Organisasi maupun perorangan harus menggunakan data dengan cara bertanggung jawab dan etis, yang berarti tidak menggunakannya dengan cara yang dianggap mengganggu, manipulatif, atau tidak menghormati orang lain. Bersikap transparan akan berarti organisasi atau perorangan harus menyatakan niat mereka terkait penggunaan data dan memberikan persetujuan untuk menggunakan data tersebut. Beberapa pihak yang berpotensial bisnis seringkali dikritik karena jumlah data pelanggan yang mereka kumpulkan digunakan untuk tujuan monetisasi atau keuntungan uang. Oleh sebab itulah, perlu adanya transparansi seputar pertukaran informasi terkait ketentuan antara pelanggan dan penyedia layanan. Yang kedua ada promote trust. Pelanggan layanan digital atau user, baik individu, kelompok, maupun organisasi, harus dapat mempercayai layanan digital dan data yang mereka gunakan. Pihak yang mengumpulkan dan mengelola data harus menjunjung tinggi prinsip bahwa integritasnya harus terjamin jika ingin dipercaya oleh konsumen. Memastikan integritas data berarti bahwa organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa data yang mereka miliki tunduk pada tata kelola dan prosedur audit yang kuat. Sederhananya, organisasi harus tahu bahwa data yang diberikan atau tersimpan tidak berubah dan tidak disalahgunakan. Yang ketiga ada beware of bias. Pelanggaran etika yang tidak disengaja dapat disebabkan oleh banyak hal. Tetapi salah satu alasan yang paling mungkin adalah karena bias bawah sadar yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Bias konfirmasi mungkin adalah contoh yang paling terkenal, di mana individu mencari atau menafsirkan informasi dengan cara yang menegaskan keyakinan, hipotesis atau harapan mereka dan mengabaikan pendapat dan informasi yang bertentangan dengan ini. Yang keempat ada ensure there is accountability. Model dan algoritma adalah komponen fundamental dalam rentang layanan digital pintar atau sering disebut smart digital service yang terus berkembang dan menyediakan kecerdasan buatan dan kemampuan machine learning. Karena kemampuannya dalam menggabungkan data sosial dengan mesin pembuat keputusan, maka kemudian muncul kekhawatiran mengenai akuntabilitas terkait data dan layanan yang disediakan. Dan yang terakhir ada promote an ethical culture. Budaya yang menjunjung tinggi etika dapat digambarkan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, dan norma bersama yang mempengaruhi cara individu di dalamnya berpikir, merasa, dan berperilaku. Meskipun transformasi digital memiliki potensi yang menciptakan berbagai peluang dan kesuksesan di semua tingkatan dalam kehidupan, akan tetapi hal ini harus dicapai dengan tetap menjunjung etika melalui keadilan, kejujuran, dan integritas. Thanks for watching and see you guys.